Jadi terkait dengan verifikasi tenaga honorer XK2 yang sedang bergulir di Papua dan sebagian besar sudah ditetapkan oleh Menpan, perlu kita ketahui bahwa jadi terkait dengan verifikasi tenaga honorer XK2 yang sedang bergulir di Papua dan sebagian besar sudah ditetapkan oleh Menpan, perlu kita ketahui bahwa formasi ini diberikan pusat atas pengajuan atau usul dari Wakil Gubernur Papua saat itu Bapak almarhum Clement Pinal, dan sesuai kesepakatan antara Bapak Wakil Gubernur almarhum dengan Bupati, Wakil Bupati dan perwakilan semua kabupaten kota di Provinsi Papua di depan Menpan, BKN dan BPKP, bahwa yang dimasukkan atau yang menjadi kriteria untuk diangkat dalam formasi ex tenaga honorer K2 dan honorer lebih dari 5 tahun adalah mereka yang mempunyai masa kerja honor sekurang-kurangnya 5 tahun pada bulan Agustus tahun 2020. Kalau ditarik ke belakang berarti sudah harus honor dari tahun 2015. Nah, ini yang menjadi ketentuan dasar yang sudah dituangkan dalam kerangka acuan kerja yang digunakan oleh BKN dan BPKP dalam memverifikasi dokumen honorer yang diajukan oleh instansi pemerintah di Papua. Perlu diketahui bahwa masa honor itu yang diambil dari tahun 2015 harus dibuktikan dengan SK honor, ya, dan perolehan ijazah, yang mana ijazah sudah harus didapatkan sebelum perhitungan masa kerja itu. Artinya bahwa sekurang-kurangnya kalau dia SMA berarti sudah harus memiliki ijazah di Juni tahun 2015. Ya, artinya tamat SMA di Juni 2015 dan itu bisa diakomodir untuk diverifikasi. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang mendapatkan ijazah di luar Papua di rentan waktu 2016, 17, 18, 19, maka itu tidak bisa diakomodir atau akan gugur diverifikasi. Karena tidak dimungkinkan seorang honorer yang honorer di Lanijaya sementara melaksanakan honor di Lanijaya dan sementara menempuh pendidikan di Jayapura, di Makassar atau di Manado. Itu tidak masuk akal. Jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman yang diajukan, apabila terdapat data seperti itu, maka kami tim BKN dan BPKP akan menolak usulan seperti itu. Ya, mungkin itu. Kemudian satu hal lagi, di tahun 2015 itu saat mulai honor, yang bersangkutan sudah harus berusia sekurang-kurangnya 18 tahun. Kita harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja. Kita tidak boleh memperkerjakan orang di bawah usia 18 tahun. Ya, mungkin itu saja. Kalau misalnya seseorang sudah memiliki ijazah S1, kemudian didaftarkan di honorer, tapi ijazah S1-nya diperoleh di luar domisili, katakanlah di Jayapura, pada tahun 2019 misalnya, maka ijazah tersebut tidak bisa digunakan ke depan untuk penyesuaian ijazah. Karena apa? Kalau misalnya ijazah itu pun diajukan saat verifikasi, maka akan gugur. Jadi kembali ke tadi bahwa tidak dimungkinkan orang sementara honor dan melaksanakan tugas belajar seperti itu. Jadi tidak dimungkinkan untuk digunakan dalam peningkatan karir lewat penyesuaian ijazah. Kalau misalnya diakomodir dengan SMA, ya jalan satu-satunya seperti itu. Setelah kami mendengarkan penjelasan dari tim Verval Nasional pada saat kegiatan rapat koordinasi kepegawaian Provinsi Papua Pegunungan. Salah satunya
dibahas terkait dengan manajemen ASN dan pengadaan formasi. Baik pengadaan CPNS jalur K2 atau jalur honorer dan formasi umum. Kami khusus Kabupaten Lanijaya, formasi CPNS jalur K2 sudah dilakukan. Berkasnya sudah dikirim tahun lalu ke tim Verval, dan tim Verval sudah melakukan verifikasi, baik tim Verval BKN, BPKP sampai ke Menpanerbe Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami Lanijaya mendapatkan kuota sebanyak 500 formasi, dan kemarin penetapan formasi juga sesuai sama sebanyak 500 orang. Maka yang bagi yang tidak puas, mari silakan datang ke kami supaya kami berikan penjelasan supaya tahapan selanjutnya untuk melakukan tes secara online. Kemudian setelah melakukan tes, kami akan mengajukan berkas untuk penetapan NIP. Setelah itu bisa melakukan pengadaan formasi umum. Oleh karena itu, semua proses ini jangan terhambat. Mari kami sama-sama mengikuti tahapan ini supaya semua pengangguran yang ada di Kabupaten Lanijaya bisa teratasi dengan baik. Kemudian apabila kami tidak melakukan formasi K2 atau dibatalkan, pasti sanksinya formasi umum juga tidak bisa dibuka. Oleh karena itu, kita mengikuti tahapan ini supaya semua proses bisa berjalan dengan lancar.